そう。なるほど。Halo sahabat Asana Rohodo Channel, kembali kita berjumpa lagi dengan tentunya dengan bincang-bincang yang berbeda, tapi pasti terkait dengan Jepang dewasa ini. Kita akhir ini kita sering mendengar terkait dengan Perdana Menteri Jepang perempuan pertama nih yang baru saja terpilih, yaitu Takaichi Sanae ya. Begitu terpilih, banyak hal yang kontroversi yang dibuat kelihatannya oleh Perdana Menteri Takaichi ini ya. Eh, yang membuat kita juga ada apa ya, ada apa ya gitu kan. Kenapa seperti itu gitu. Eh, yang terakhir kita dengar eh, pernyataannya terkait dengan Tiongkok ya, kalau nggak salah, sehingga membuat gusar Tiongkok. Sebetulnya ada apa sih dengan Takaichi Sanae ini, Perdana Menteri Takaichi Sanae ini, dan juga apa yang terjadi dalam dinamika yang terjadi di dalam masyarakat Jepang saat ini, ya. Terkait dengan langkah yang diambil oleh Takaichi atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh PM Takaichi Sanae ini. Nah, kita akan bincang hal tersebut pastinya dengan Ibu Susi Ong, pakar studi Jepang kita yang oke banget nih. Ya, kembali dengan Ibu Susi. Bu Susi, apa kabar? Baik, Kita apa ngobrol lagi, tapi sekarang kita ngobrol ngomong lagi? tentang Ya. Perdana Menteri Perempuan pertama Jepang ini ya, yang membuat banyak kejutan-kejutan yang wah gitu kan, Kontroversial. kontroversi. Ya, yang terakhir tentang Tiongkok. Jadi sebetulnya ada apa sih dengan beliau ini, dan apa sih yang dinamika yang terjadi dalam masyarakat Jepang terkait dengan pernyataan atau kebijakan yang diambil oleh Sanae Takaichi ini. Hmm. Silakan Bu. Baik, ini berita, mungkin masih berita hangat. Itu kejadiannya Hmm. sebetulnya awal November ya. Tapi setelah itu tadi orang pikir oh bentar lagi padam ya, tapi ternyata enggak ya. Sampai sekarang sebetulnya masih tegang gitu ya. Jepang Ini dengan Tiongkok nih Ya, maksudnya. ini setelah kejadian itu ada Ap- delegasi pengusaha ya dari Kansai, dari Jepang Barat ya, Osaka dan sekitarnya itu mereka sebetulnya ada rencana, eh, ada delegasi gitu mengusahakan berkunjung ke Tiongkok, tapi sepertinya ditolak gitu ya, nggak usah datang saja. Jadi memang hubungannya tuh benar lagi tegang gitu ya. Kenapa jadi tegang gitu loh antara Jadi Jepang dan ya Tiongkok? itu kan ya kita kan tahu ya semuanya dari pemberitaan ya karena ada pernyataan Perdana Menteri Takaichi di parlemen ya. Dia katanya kalau Taiwan berada dalam kondisi krisis ya emergency gitu ya darurat, maka itu artinya Jepang juga akan masuk ke dalam kondisi darurat dan sebagainya ya. Hmm. Terus itu yang membuat Tiongkok marah. Tiongkok kan menganggap Taiwan itu bagian dari Tiongkok gitu. Itu nggak apa. Ini maksudnya apa gitu ya? Jadi misalnya Hmm. mungkin gambaran kita tuh misalnya ada yang bilang kalau ada terjadi sesuatu di Papua, Papua maksudnya Papua wilayah Indonesia ya. Kalau Hmm. ada misalnya seperti OPM kan kita tahu kalau ada kejadian di Papua berarti itu adalah krisis ya, krisis darurat bagi Australia. Maka Australia akan mengirim pasukan untuk menyerang Papua tuh kayaknya enggak. Kira-kira Hmm. gambarnya seperti itu, makanya Tiongkok tuh marah besar itu ya. Nah, ini kenapa begitu? Sebetulnya, jadi kita bahas lagi dari sebetulnya ya, yang kalau kita baca transkrip ya dari tanya jawab di parlemen ya, sebenarnya ceritanya lain ya, ceritanya lain, tapi entah kenapa itu ditutupi atau oleh media atau media tidak tahu ya. Jadi si ini sebetulnya dia tuh menjawab pertanyaan dari satu anggota parlemen dari partai oposisi ya. Jadi ini ini si bapak ini ya bertanya, tanya Ibu Takaichi kan, Perdana Menteri Takaichi. Setahun yang lalu, maksudnya tahun 2024 ya, itu waktu itu Takaichi itu pernah ikut pemilihan ketua parpol ya, Partai LDP, tapi kalah. Waktu itu dia sempat mengatakan bahwa kalau Taiwan berada dalam kondisi darurat, maka itu berarti Jepang juga akan masuk ke dalam kondisi darurat.
pernah membuat pernyataan seperti itu. Nah, anggota parlemen si Bapak ini ya, ini kejadiannya di bulan tanggal 7 November tahun 2025, ini bulan lalu gitu ya. Dia bertanya, satu tahun yang lalu Anda membuat pernyataan seperti itu. Apakah sekarang pendapat Anda masih sama atau sikap Anda masih sama? Oh. Nah, pertanyaan ini dijawab oleh Perdana Menteri Takaichi. Sekarang kerja di Perdana Menteri ya. Dia Hmm. mengatakan, ya kalau misalnya Taiwan tuh misalnya ada, dia nggak eksplisit ya, katanya ada serangan Taiwan dalam keadaan krisis darurat gitu ya. Kemudian ada yang memblokade Selat Taiwan. Selat Taiwan itu selat ya yang memisahkan antara Pulau Taiwan dengan daratan Tiongkok ya. Kalau itu diblokade dan kalau Amerika mengirim pasukannya ke Selat Taiwan untuk membuka blokade tersebut dan kemudian karena itu terjadi kontak senjata bentrok gitu ya antara pasukan Amerika dengan pasukan Tiongkok, maka ini akan menjadi krisis ya, membawa krisis kondisi darurat bagi Jepang dan Jepang berdasarkan perjanjian dengan Amerika akan memberikan bantuan logistik dan sebagainya kepada Amerika. Jadi kan berarti Jepang akan mengirimkan pasukan bela dirinya untuk menyerang Taiwan. Sama sekali tidak. Bukan. Bukan. Itu Oh. sebenarnya asumsi ya. Kalau Selatan diblokade oleh pasukan dari RRC, dari Tiongkok, kemudian Amerika datang untuk membuka blokade. Amerika maksudnya militer gitu ya. Dua asumsi itu. Jadi artinya kalau seandainya Selat Taiwan itu diblokade oleh pasukan dari RRC, kemudian dari Tiongkok, kemudian Amerika nggak ngapa-ngapain ya, tidak mengirim pasukan, ya udah selesai. Jepang tuh nggak ada Hmm. kerja, gitu ya. Jadi kalau Oh. kalau kalau ya kalau Tiongkok menyerang, dia memblokade Selat Taiwan, kemudian Amerika mengirim pasukannya untuk membuka blokade tersebut, kemudian terjadi kontak senjata antara Tiongkok dengan Amerika, maka Jepang sebagai sekutu Amerika akan memberikan bantuan, bukan menyerang ya. Saya nggak tahu kenapa, Hmm. sebenarnya bagian ini sebetulnya kan penting ya, entah Hmm. dipelintir atau ditutupi saya tidak tahu ya. Tapi kan kesannya seakan-akan kalau Taiwan dalam keadaan Menantang perang gitu kayaknya. Jepang akan mengirimkan pasukan bela dirinya untuk menyerang Taiwan, membela Taiwan, apa ya, membela Taiwan kemudian berperang dengan Tiongkok. Sebetulnya dari pernyataan Perdana Menteri Takahashi itu tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Entah kenapa ya. Oh. Nah ini bagian Iya. ini sebetulnya dipasang oleh media Jepang ya. Tapi media Jepang kan dalam bahasa Jepang itu hanya untuk konsumsi dalam negeri Jepang gitu kan. Orang di luar negeri nggak ada yang tahu. Saya kira media Barat juga mungkin ya tidak dibahas ya. Media Indonesia apalagi gitu ya. Tidak ada yang membahas. Jadi seakan-akan Tiongkok dan Jepang itu akan bentrok. Bukan ya. Itu ya satu. Jadi seperti itu entah kenapa gitu ya. Nah, terus sebetulnya ini pernyataan yang cukup kontroversial bahwa kalau Taiwan dalam kondisi darurat krisis maka Jepang akan menjadi masuk ke dalam kondisi darurat gitu ya. Itu sebenarnya pertama kali sepertinya dilontarkan oleh mantan ini almarhum gitu Perdana Menteri Shinzo Abe ya 2015. Hmm. Artinya 10 tahun Oh. yang lalu ya. Tapi dia tidak menjabarkan, mengeksplorasi, menjabarkan kondisi itu seperti apa dan bahwa Jepang ada dalam kondisi darurat berarti Jepang harus mengirim pasukan itu tidak. Jadi konkretnya tidak ada. Yang Hmm. pertama kali membuat pernyataan yang konkret gitu ya. Itu Perdana Menteri Takaichi. Makanya jadi sangat menghebohkan gitu ya. Hmm. Seperti itu. Nah, itu kemudian kita harus lihat ini sebetulnya ini masalahnya hubungan Tiongkok dengan Amerika ya, bukan Tiongkok dengan Jepang. Entah kenapa dipelintir ya, jadi seakan Jepang dan Tiongkok tuh akan berperang gitu ya. Hmm. Ini sangat Konflik gitu. ya salah kaprah, salah paham gitu ya. Kemudian tapi anyway gitulah ya. Ini pernyataan Perdana Menteri Takaichi itu cukup kontroversial ya. Nah, di kemudian hari nanti kira-kira mungkin 2-3 minggu kemudian, ini media Jepang memberitakan ya. Mungkin media di luar Jepang tuh tidak ada yang memberitakan. Jadi ada anggota dari partai oposisi yang membuka dokumen arsip gitu ya. Leak gitu, bahasa Jepang leak katanya membocorkan arsip internal ya. Jadi itu debat di parlemen itu bukan on the spot gitu ya, si yang tanya tuh on the spot kepikiran apa gitu dia tanya terus yang ditanya itu menjawab, bukan. Jadi sebelum debat itu ya sebetulnya H-1 atau sebelum hari H gitu ya itu anggota parlemen dari partai oposisi sudah menyiapkan daftar pertanyaan dan pada daftar pertanyaan itu sudah diserahkan ya ke pihak pemerintah. Jadi daftar pertanyaan sudah ada, kemudian jawabannya itu sudah disiapkan oleh timnya Perdana Menteri.
Ya, gini kan juga Oh, begitu kan, pejabat itu kalau pidato itu naskah iya. pidato bukan dia yang Hmm. bikin ya, ada Hmm. timnya ya. Jadi Hmm. timnya dari si Perdana Menteri Takahashi sebenarnya sudah menyiapkan jawaban ya. Jadi misalnya tentang Taiwan, katanya silakan dijawab. Saya tidak akan menjawab pertanyaannya mengandai-andai. Ya, kan kalau pertanyaannya seandainya begini Taiwan begini-begini apa tindakan ada? Kalau berandai-andai kita jangan jawab. Jadi mengenai hal tentang Taiwan itu sebaiknya jawabannya hindari saja ya. Jadi sebetulnya sudah ada. Jadi sebetulnya pas hari H-nya itu baik yang bertanya maupun yang ditanya itu sama-sama membaca teks yang sudah disiapkan ya. Sebetulnya Jadi itu tidak teksnya perlu dijawab. bukan. Dia hanya, jadi Perdana Menteri hanya perlu membacakan teks yang sudah teks jawaban Hmm. yang sudah Hmm. disiapkan oleh timnya. Tetapi pas hari hanya itu ya, dia improvisasi. Oh, Ya, ya. Takaichi Tak- itu improvisasi. Jadi apa yang Tidak dia sesuai. on the spot itu tidak sesuai dengan teks yang sudah disiapkan oleh timnya. Jadi makanya Oh. pada kaget semua ya. Tapi kan udah terlanjur gitu kan ya. Nah, Hmm. jadi ini ada latar belakangnya ya. Jadi karena Perdana Menteri yang membuat pernyataan itu kan langsung orang-orang berasumsi bahwa itu adalah sikap pemerintahan Jepang, ya kan? Hmm. Padahal sebetulnya itu improvisasi dia sendiri ya. Kan ada juga kan misalnya artis gitu, penyanyi gitu ya, udah siapkan teks gitu nanti di panggung mau ngomong apa, tapi bisa aja pas hari hanya itu terpikir kan mungkin ada ide yang bagus, terus ceplosan itu tidak ada dalam skenario gitu kan ya. Nah itu sebetulnya seperti itu ya. Nah ini kemudian Takahashi ini Perdana Menteri ini ada hal-hal yang saya kira mungkin perlu kita tahu gitu ya. Begitu dia tuh bisa jadi perdana menteri karena perdana menteri Hmm. yang sebelumnya mengundurkan diri, namanya Ishiba Shigeru gitu, mengundurkan diri. Kenapa mengundurkan diri? Karena dalam pemilu ya, pemilu majelis atas gitu ya, parlemen itu lah ya, bulan Juli ya, itu partainya itu namanya LDP, Liberal Democratic Party gitu. LDP itu kalah, kehilangan banyak kursi ya. Jadi si perdana menteri yang sebelumnya itu sebagai bentuk tanggung jawab, katanya saya mimpinya nggak becus gitu ya, sampai partai kita kehilangan banyak kursi, dia mengundurkan diri. Karena dia Hmm. mengundurkan diri, maka karena dia itu sekaligus sebagai ketua parpol, gitu, Ketua ketum DPI ya. istilahnya ya, Biasanya gitu ya. ketum ya, ya. Jadi harus ada pemilihan ketum yang baru. Nah, Hmm. pemilihan itu ada calonnya ada 5, akhirnya yang terpilih adalah Takaichi Sanae, gitu ya. Nah, biasanya sepanjang sejarah ini yang terpilih sebagai ketua umum LDP itu otomatis jadi perdana Jika menteri jalan tuh ya. karena LDP adalah partai politik yang paling besar di parlemen Hmm. Jepang. Masalahnya adalah selama ya sebetulnya bukan selama ini udah 26 tahun gitu ya. Itu sebetulnya LDP itu partainya itu memang partai yang kursinya paling banyak di parlemen tapi tidak mencapai quorum gitu ya. Tidak mencapai nih ya setengah gitu ya untuk menunjuk perdana menteri sendiri. Jadi untuk mencapai quorum itu harus berkoalisi ya. Dengan Berkoalisi partai dengan lain. partai lain ya. Nah, selama 20 tahun ini 26 tahun ya. LDP ini berkoalisi dengan Komeito, ada satu partai ya. Komeito itu basisnya tuh Soka Gakkai, itu ormas agama Hmm. gitu ya. Seperti kalau di kita NU dengan PKB gitu lah, atau Hmm. Muhammadiyah dengan PAN gitu ya. Di Jepang tuh ada ormas agama namanya Soka Gakkai, itu menjadi basis ya dari partai Komeito. Nah, Komeito ini berkoalisi sudah 26 tahun ya Dengan LDP. dengan LDP. Nah, begitu Takaishi terpilih, nah sebetulnya pernyataan-pernyataannya kan sudah dipublikasikan. Jadi Partai Komeito tuh merasa kayaknya nggak cocok gitu ya. Jadi kalau tetap berkoalisi, kemungkinan Komeito itu akan ini ya ditinggal oleh para pendukungnya. Karena pendukungnya mungkin nggak merasa Nggak tidak gitu setuju setuju ya. setuju ya dengan kebijakan atau pernyataan dari LDP. Jadi akhirnya ketua Parpol Komeito itu langsung mendatangi eh, Takaichi ya, waktu itu belum Perdana Menteri. Takaichi Hmm. menyatakan Komeito akan menarik diri dari koalisi. Nah, mati kutu kan. Kalau Komeito sudah menarik diri, berarti LDP itu jumlah kursinya sangat sedikit. Jadi kalau untuk menunjuk Perdana Menteri tidak bisa. Ya, Hmm. mau nggak mau harus cari partai yang lain itu untuk berkoalisi gitu ya. Nah, waktu itu sebetulnya itu kan bulan Oktober gitu ya. Itu partai oposisi Jepang, partai oposisi banyak juga ya. Kalau tertarik silakan cek di Wikipedia tuh. Oktober berapa? Ada 2025. 25 ya, 2025. Jadi partai-partai oposisi lain sebetulnya udah kasak kusuk gitu. Ayo kita Hmm. bersatu gitu, bikin Hmm. koalisi menunjuk satu perdana menteri. Pokoknya jangan sampai Takaichi jadi perdana menteri. Tapi akhirnya nggak Oh. jadi ya, karena mereka juga berantem sendiri ya. Jadi akhirnya Takaichi tuh, jadi dia tuh akhirnya berkoalisi dengan satu partai politik yang namanya JIP ya, bahasa Jepang Ishin no Kai. Bahasa Inggrisnya Japan Innovation Party gitu ya, partai inovasi Jepang gitu ya. Ini sebenarnya partai-partai yang sangat
ultranasionalistik atau anti asing ya. Jadi ini partai ini dulunya partai lokal. Jadi seperti kalau Oh, kita kan ada partai Aceh ya, mungkin pernah dengar ya, di Aceh itu dulu ada partai hmm. politik, tapi lingkupnya bukan nasional, hanya hanya provinsi Daerah Aceh saja regional. ya. Jadi memperjuangkan kepentingan daerah gitu ya. Nah ini sebetulnya partai yang namanya sekarang jadi partai JIP gini. Dulu tuh partai Osaka, partai lokal Hmm. ya. Kenapa bisa ada partai lokal? Dan mereka mendapat dukungan dari orang-orang di Osaka. Kenapa dapat dukungan? Karena orang Osaka tuh banyak kesel ya. Osaka tuh makin tenggelam, ekonominya makin terpuruk, uang dan SDM dan sebagainya itu semuanya pindah ke Tokyo. Ya, Oh. jadi orang Osaka tuh kesel, dan kondisi kesel itu ya ini jadi ya jadi menangkap suara orang-orang yang orang lokal yang kesel gitu ya. Dibentuklah partai ini, dan partai ini dulu waktu itu mereka salah satu tujuannya adalah menjadikan Osaka ya sebagai ibu kota kedua ya, Oh. ibu kota kedua. Saingan Tokyo nih. Ya, jadi kalau ibu kotanya tuh itu kan Tokyo kan, jadi semua SDN, SDA gitu semua ditarik ke Tokyo ya, disedot gitu ke Tokyo, daerah tuh makin tertinggal. Osaka itu Hmm. jauh ya tertinggal dibandingkan dengan Tokyo. Tokyo dan sekitarnya ya, mungkin seperti Yokohama, apa ya, Chiba Chiba. ya, nah itu lebih lebih maju gitu ya, karena SDM-nya kan infrastrukturnya lebih bagus, SDM-nya terkumpul di sana, ngumpul di sana gitu ya. Jadi semacam rasa tidak puas oleh orang Osaka. Kemudian satu lagi yang mereka tentang itu adalah globalisasi. Jadi banyak orang asing datang ke Jepang, kemudian merebut lahan orang Jepang gitu ya. Hmm. Rezeki orang Jepang, kemudian orang asing yang menikmati fasilitas Jepang. Orang Jepang bayar pajak untuk menunjang berbagai fasilitas umum, ya, fasum gitu ya. Orang asing datang nggak bayar pajak menikmati saja, wah ini tidak adil. Jadi kalau sekarang kita hidup susah itu gara-gara orang asing gitu ya, yang menggerogoti gitu ya keuangan Jepang ya. Jadi intinya ini partai ini Innovation Party itu kira-kira garisnya seperti itu ya. Nah, akhirnya LDP itu terpaksa terpaksa atau memang maunya gitu ya berkoalisi dengan partai ini. Jadi LDP yang dulunya tuh sebetulnya kelihatannya agak netral gitu ya, menjadi mau nggak mau berkoalisi dengan partai yang agak apa namanya istilahnya agak agak ultranasionalis gitu, anti asing gitu ya. Kemudian sebetulnya untuk pengambilan suara di parlemen ya, dua partai ini berkoalisi sebetulnya juga tidak cukup ya. Jadi Hmm. akhirnya mereka mencari dukungan ke partai Sanseito. Nah, partai Sanseito ini adalah partai yang agak fenomenal gitu. Yang ketua partainya itu pidatonya kita lihat ya pidatonya di parlemen yang kita lihat ya dalam video tentang konten ya Makan. tentang Kyushoku gitu ya, tentang Tentang MBG makan gitu ya, siang MBG anak-anak. di Jepang gitu ya. Hmm. Jadi partai ini Sanseito ini partainya fenomenal ya. Berdiri tahun 2020, bayangkan. 5 tahun yang lalu ya. Awalnya ya memang setengah mati gitu ya berjuang karena nggak ada basis, nggak ada dukungan dana, semuanya tuh saweran. Orang-orang yang tidak puas dengan kondisi Jepang itu ya, itu mereka saweran bikin partai kemudian kampanye ya. Dan tahun 2024 ya, tahun lalu, tahun 2024 dalam pemilihan anggota legislatif ya, jenis atas ya, dapat kursinya satu, satu ya. Hmm. Tahun ini, tahun 2025, 1 tahun kemudian ya, kursinya 15 ya. Oh. Ngambil dari Jadi LDP mungkin ya atau dari mana? ada LDP, betul. Oh. Jadi banyak orang Jepang itu mulai merasa gregetan LDP itu ngomongnya bagus-bagus, pelaksanaannya tidak ada. Tetap aja banyak orang asing datang yang menurut mereka menggerogoti kekayaan Jepang gitu ya. Orang Jepang sekarang hidup susah gara-gara banyak orang asing gitu ya. Itu sebetulnya salah satu platform gitu ya. Salah satu poin yang ditekankan oleh Sanse itu akhirnya banyak orang-orang yang tadinya mendukung LDP jadinya pindah ke Sanse itu. Jadi pemerintah LDP itu mau nggak mau ya supaya tetap berkuasa memang harus lebih keras gitu ya terhadap pihak luar negeri untuk menunjukkan ya seperti kira-kira mereka nasionalistik gitu ya. Ya, jadi latar belakangnya seperti itu. Nah, jadi Perdana Menteri Takaichi Sanae itu dia membuat pernyataan. Ini sebetulnya juga ya seperti yang itu ya, yang tadi bocoran gitu ya, yang saya baca di media Hmm. Jepang itu sebetulnya itu bukan bukan teks yang disiapkan oleh pemerintah, oleh timnya gitu ya. Ini tuh atas inisiatif sendiri. Nah, setelah itu ya kan pemerintah Tiongkok marah gitu kan, kemudian memenuhi sanksi dan sebagainya. Ini justru merangsang gitu ya rakyat Jepang. Wah, kita dizolimi gitu ya. Zolimi kita harus keras ya menghadapi luar negeri. Jadi ya dukungan terhadap Takaichi itu naik ya, Hmm. tinggi. Sekitar 70% 75%. Hmm. Kemudian ada jajak pendapat ya untuk generasi muda ya usia 19 sampai 29, 18 sampai 29 ya.
itu dukungannya 92%. Ya, Oh, 92%. Jadi ya, jadi kan pemerintah Tiongkok itu bukan minta lagi, nuntut ya, menuntut supaya PM Takaichi menarik pernyataannya gitu ya tentang Taiwan dan minta maaf. Gak bakalan, ya, gak hmm. bakalan. Karena kalau dia menarik pernyataannya minta maaf ke Tiongkok, dukungan ke dia tuh Pamor pasti yang turun akan, dong. ya pasti Paman itu udah boleh mengundurkan diri deh ya, Hmm. ya kan. Jadi sebetulnya mungkin dia juga agak serba susah gitu ya. Nah, kemudian ya, jadi ada apa dengan Perdana Menteri Takaichi kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ada apa dengan rakyat Jepang? Karena pemerintah tuh didukung oleh rakyat. Jepang tuh negara demokrasi ya. Jadi pemerintah itu harus ini kan menjawab tuntutan ya, permintaan dari rakyat gitu ya. Pemilih itulah. Soalnya kalau kebijakannya tidak sesuai dengan kehendak rakyat, ya nggak dipilih lagi gitu kan. Nggak ada yang memberikan suara ya udah mundur gitu ya. Nah, rakyat Jepang itu sekarang, misalnya kita bisa lihat, mungkin ya berita-berita kalau ada yang tinggal di Jepang tuh mungkin tahu ya, sering sekarang ada demo, mungkin sekarang tidak terlalu besar, tuh demo anti asing, anti orang asing gitu ya, banyak sekali. Jadi logikanya tuh argumen mereka adalah kita hidup susah. Hidup susah tuh gara-gara orang asing. Jadi kalau orang asing nggak ada lagi di Jepang, tidak ada lagi, kita akan lebih baik. Ya sebenarnya sih nggak masuk akal. Ya tapi ya yang namanya manusia tuh adalah makhluk yang punya perasaan gitu ya. Karena ada perasaan yang berbicara, bukan logika ya. Dan kalau ini data statistik kan, saya kira nggak usah kita sangat Hmm. akademik ya. Soalnya data statistik itu bisa menunjukkan ini yang buat orang Jepang, akademisi Jepang itu ya, hingga kesenjangan ya. Di Jepang itu luar biasa ya. eh Tingkat sosial luar biasa, dan karena pemerintah itu memang Jepang resesi kan berkepanjangan, akhirnya anggaran-anggaran untuk kesejahteraan itu banyak dipangkas ya. Jadi di Jepang itu yang menikmati ya, perusahaan yang menikmati ya dari pembangunan ekonomi itu ya, kebijakan ekonomi Jepang adalah perusahaan-perusahaan besar, perusahaan yang eksportir misalnya ekspor ke negara lain kemudian menikmati fasilitas dari pemerintah. Sedangkan perusahaan UMKM gitu ya, kemudian di daerah yang di luar, yang jauh dari kota-kota besar itu sebetulnya benar-benar kesannya tertinggal gitu ya, hidupnya terpuruk. Jadi banyak orang tuh merasa frustrasi, terutama orang anak generasi muda. Ya, saya kira di Malaysia juga sama, di Indonesia juga gitu ya, Gen Z istilahnya ya. Cari kerja susah, padahal dulu sekolahnya udah sekolahnya bener gitu ya. Hmm. Udah hidup belajar dengan baik, tapi tetap aja nasib gitu ya, sial ya. Banyak saya pabrik ditutup, perusahaan ditutup, bangkrut misalnya ya, kehilangan pekerjaan. Padahal itu sebenarnya hidup itu yang mengalami kesulitan keuangan. Padahal itu kan kesulitannya bukan karena kesalahan mereka, ya kesalahan sistem gitu ya. Dan memang zamannya lagi sial. Tapi kan manusia tuh sering ya kalau lagi susah tuh pasti ingin cari pelampiasan gitu ya. Saya hidup susah karena siapa? Ya. Nah, kalau di Jepang Kenapa? itu paling gampang itu sasaran tembaknya orang asing. Jadi sentimen anti asing itu memang sangat ini yang di Jepang sangat menguat di Jepang. Ini bukan hanya Jepang saja, ini fenomena global ya. Di Amerika juga begitu, kemudian di Eropa juga begitu. Nah, ini Sanseto tadi tuh ya, ini sangat mudah dimengerti ya. Slogannya Nihonjin First, Japanese First gitu ya. Orang Jepang harus diprioritaskan. Ini sebenarnya belajar dari Amerika. Donald Trump kan juga America First gitu kan ya. Iya. Jadi jangan terlalu banyak ngurusin negara lain, jangan terlalu banyak memberi bantuan kepada negara lain gitu. Uruslah negara sendiri gitu. Coba bantulah rakyatnya yang sedang hidup susah gitu ya. Jadi slogan itu yang membuat, jadi bahasa slogan itu begitu berterima gitu ya oleh mendapatkan dukungan dari rakyat Jepang. Itu karena apa? Banyak rakyat Jepang tuh merasakan pemerintah yang sekarang atau selama ini mungkin lebih terlalu ini mementingkan image Jepang di dunia internasional, citra gitu, giant gitulah ya. Kemudian banyak memberikan bantuan-bantuan ke negara lain, padahal rakyatnya sendiri hidup susah. Ini pemerintah ini nggak benar, tuh ya. Tidak mengutamakan rakyatnya. Makanya begitu slogan dari Sansei itu Japanese first gitu ya. Kalau Jepangnya Nihonjin Fasto gitu ya. Hmm. Wah itu langsung orang tuh banyak merasakan, ah, inilah partai politik yang menyuarakan gitu ya suara Suara rakyat rakyat. Indonesia ya. Dan ini adalah partai yang mana Perdana Menteri Takaichi itu butuh dukungannya. Kan mereka dukung. Sansa itu didukung atau sebagai... Oh, jadi mereka tidak, dia Sanse itu tidak masuk ke dalam koalisi pemerintahan. Nggak masuk koalisi artinya nggak ada yang jadi menteri ya. Kalau koalisi kan Hmm. berarti ada jatah kursi menteri gitu kan. Oh. Mereka tidak ya. Jadi Hmm. mereka berada di luar kabinet ya. Tapi untuk kebijakan-kebijakan tertentu seperti kebijakan terhadap orang asing gitu ya,
bukan enggak juga. Jadi mereka berusaha sebetulnya ya mendukung ya Perdana Menteri kebijakan pemerintahan sekarang, bahkan jadi meminta supaya lebih keras. Ya, jadi Jepang itu sekarang ada menteri urusan ini orang asing gitu ya, menteri yang khusus kementerian ya, ada Oh, menteri urusan apa urusan orang asing. Jadi untuk ngontrol orang asing termasuk misalnya pekerja ilegal gitu ya, eh, imigran ilegal misalnya ya, atau misalnya mengenai orang asing yang investasi di Jepang. Jadi jangan sampai investasi properti atau aset di Jepang yang sebetulnya punya nilai strategis gitu ya, bukan hanya ekonomis tapi strategis itu jangan sampai dibeli orang asing. Itu sekarang ada kementerian yang khusus gitu ya. Itu kan berarti itu suara dari masyarakatnya. Kenapa Jepang tuh sekarang kok kayaknya makin miskin, jangan-jangan hartanya dibawa kabur gitu ya orang asing ya. hmm. Kira-kira seperti itu. Jadi bahwa Perdana Menteri pemerintahan Jepang sekarang itu kelihatannya anti asing, kemudian sangat memusuhi Tiongkok gitu ya. Nggak musuh asing sih. Kalau sama Amerika sih nggak musuh gitu sih. Jadi nggak bisa dikatakan memusuhi negara asing ya. Itu selektif ya. Kalau dengan Tiongkok tuh memusuhi, dengan Amerika tidak ya. Itu memang karena negara demokrasi kan. Jadi dari masyarakat rakyatnya sebagai yang punya hak pilih gitu ya menginginkan seperti itu. Nah, kenapa mereka menginginkan seperti itu? Sepertinya faktor utamanya adalah faktor ekonomi. Ya. Jadi saya tidak begitu setuju ya kalau ada yang mengatakan oh orang Jepang itu rasis gitu ya, anti asing dan sebagainya ya. Kalau anti asing dari sononya kenapa? Katakan 30 tahun, 40 tahun yang lalu kayaknya cukup ramah gitu ya. Hmm. Waktu saya kuliah di Jepang gitu. Tapi sekarang menjadi sangat-sangat anti asid, cenderung gitu anti asid itu karena memang faktor kondisi ekonomi sebagai Hmm. pemicu ya. Bukan sifatnya sendiri yang mereka anti asing ya, Ya, karena tekanan ekonomi, karena ya, kesulitan ekonomi yang mereka hadapi akhirnya, dan eh, banyak orang asing yang bekerja di sana. ya, Jadi mereka menganggap, oh rezeki saya diambil oleh mereka mungkin ya, ya, diambil oleh orang asing. Jadi saya tidak bisa apa, saya tidak bisa bekerja, saya tidak bisa mendapatkan lapangan pekerjaan karena sudah diambil Eh, oleh orang bisa asing atau jadi gitu, seperti itu. gaji nggak naik ya. Oh, Jadi bisa jadi gaji nggak bisa naik jadi ya. gaji nggak naik. Jadi misalnya perusahaan Jepang nih kalau kurang tenaga kerja seharusnya kan logikanya naikkan gaji gitu kan. Oh. Ya, tapi perusahaan tidak mau menaikkan gaji. Jadi orang Jepang tidak mau bekerja, akhirnya didatangkan orang asing karena orang asing dari negara berkembang seperti Indonesia kan bersedia bekerja dengan upah yang lebih rendah daripada orang Jepang Di gitu Jepang kan. sendiri. Jadi Hmm. ibaratnya kalau kita bilang tuh merusak harga gitu. Itu menimbulkan sentimen Ya, di sentimen antara. anti asing. Kemudian yang terakhir ini ya over tourism gitu ya. Turis tuh banyak sekali ya. Yang paling banyak tuh dari Tiongkok. Kemudian dari Hmm. Indonesia juga banyak ya. Kenapa? Karena depresiasi yen. Begitu depresiasi yen kan orang asing seperti kita juga orang Indonesia kalau ke Jepang Hmm. nggak berasa mahal gitu kan ya. Iya. Hmm. Jakarta yang mahal gitu Lebih kan. mahal makanannya, katanya lebih Iya mahal kan? Ya daripada di kan? Jepang. Iya. Ya, apalagi kalau kita tidak ke Tokyo ya, di luar Tokyo misalnya di Osaka, Osaka kan kota besar juga ya. Hmm. Osaka atau misalnya kota-kota lain itu kalau buat ukuran orang Jakarta, Jabodetabek gitulah, itu murah. Jadi banyak orang kan pikir mungkin aji mumpung juga kapan lagi kan saya bisa Iya. jalan-jalan ke Jepang dengan apa ya, biaya gitu sekian gitu kan. Ya pada berbondong-bondong datang akhirnya over tourism jadi crowded gitu. Jadi padat gitu di mana-mana misalnya lalu lintasnya jadi macet ya banyak orang dan sebagainya, warga lokal jadi merasa hidupnya tidak nyaman gitu ya. Itu sih saya pikir itu menimbulkan antipati sentimen gitu ya, rasa tidak senang. Cuma saya pikir kalau gitu mah sebetulnya nggak terlalu sulit ya, itu visanya dibatasi aja ya. Misalnya 1 bulan, misalnya cuma mengeluarkan visa turis untuk berapa orang gitu ya. Tiongkok misalnya turisnya banyak, udah batasin aja visanya gitu ya. Sebetulnya kalau ada turis yang datang itu bukannya memasukkan devisa negara, jadi mau Nah itu memberikan juga pemasukan juga. tambahan untuk mereka. Mungkin ya orang-orang yang bekerja di sektor yang ada hubungan dengan pariwisata gitu ya itu Merasa mungkin itu. mereka merasa senang. Tapi yang tidak ada hubungan dengan pariwisata mungkin ada yang merasa kesel ya kenapa dulu di tempat Hmm. ini tenang gitu ya sekarang kok jadi ramai gitu yang berisik ya. Ya sih kalau saya pikir sih daripada nggak enak sama-sama nggak enak Hmm. lebih baik itu aja ya visanya dibatasi aja. Kalau Hmm. visa dibatasi masa sampai ada orang mau jadi imigran gelap gitu ya cuma demi jalan-jalan ke Jepang kayaknya enggak deh.
Mungkin karena nggak tahu ya benar apa enggak, karena mungkin sifat orang Jepang yang tidak tidak seperti orang Indonesia yang cepat menerima asing gitu ya. Hmm. Orang Jepang tuh ya benar jomplang gitu. Yang tinggal di kota besar itu sepertinya sangat terbuka ya karena udah terbiasa Hmm, kan dengan lingkungan sejak kecil. hmm, Tapi yang tinggal di daerah yang jauh dari kota besar itu sangat-sangat konservatif ya. Banyak orang yang sepertinya nggak mau berubah dari puluhan tahun yang lalu ya. Sekarang iya. kan di Jepang itu zaman Reiwa gitu kan. Dulu pernah ada Hmm. zaman Showa ya. Saya kadang-kadang mikir ada orang-orang yang sebenarnya udah zaman Reiwa tapi masih merasa dirinya hidup di zaman Showa. Jadi sebetulnya ini juga suatu proses ya orang Jepang, masyarakat Jepang adaptasi ya dengan perkembangan zaman ya. Adaptasi itu susah ya. Hmm. Yang susah Apalagi udah terutama kalau yang dulunya nyaman, sekarang kenyamanannya berkurang tuh bisa nggak? Tapi ini realita yang harus diterima gitu ya. Kayaknya sih agak sulit ya. iya. Sementara kan mereka juga butuh tenaga kerja yang di lapangan Memang. di bidang-bidang yang Ya, orang Jepang sendiri tidak mau mengerjakan, mau iya, tidak mau harus ya iya, memanggil orang asing, mempekerjakan orang asing ya. iya, Misalnya di iya. pertanian, perkebunan yang Ya, pertanian notabene ada juga di iya notabene pengungsian. adanya di daerah bukan di kota Di besar daerah, kan. di daerah, ya, di daerah yang jauh dari kota besar ya. Di Iya. daerah yang jauh dari kota besar bisa-bisa tuh orang lokalnya tuh masih bicaranya tuh pakai logat bahasa daerahnya yang buat pekerja asing seperti orang Indonesia tuh belajar bahasa Jepang yang standar aja setengah mati, apalagi mesti belajar bahasa daerah gitu kan ya. Hmm. Mau pas komunikasi gitu ya nggak ngerti terus marah-marahin. Ini kan konyol kan ya. Jadi orang-orang di daerah tuh banyak yang tidak sadar bahwa zaman sekarang ini Jepang sebetulnya butuh gitu tenaga kerja asing ya. Nah itu makanya revolusi mental itu nggak mungkin gitu ya. Bahas secara pelan-pelan aja kayaknya sih saya kira buat masyarakat Jepang cukup menyakitkan ya. Mereka Iya. merasa sakit. Karena perubahannya yang Ya, terjadi ya. lumayan apa dengan masuknya orang orang banyaknya orang asing ke Orang Jepang asing ya yang untuk latar bekerja belakangnya beda ya dengan yang mereka. berbeda. Iya, karena dari berbagai negara bukan hanya Indonesia kan, dari Indonesia, betul. Vietnam, ya pasti Ya. Tiongkok, dari Yang dari Nepal ya, jumlah Nepal pekerja dari ya. Nepal itu lebih banyak daripada orang Indonesia. Jadi Hmm. sekarang di Jepang ini ada suatu tren, ini juga ekstrim gitu ya, orang-orang kaya itu ya, orang-orang yang benar-benar yang penghasilan tinggi itu anak-anak mereka sejak SD ya disekolahkan di itu di Singapura ya, sama di Malaysia atau di Malaysia. Tujuannya apa? Katanya tujuannya supaya anaknya sejak kecil terbiasa ngomong bahasa Inggris, berbicara dengan bahasa Inggris. Kedua, supaya anaknya sejak kecil terbiasa ya bergaul dengan orang-orang tidak canggung gitu ya, bergaul dengan orang-orang yang budaya dan agamanya berbeda, supaya nanti setelah dewasa itu mereka bisa berwawasan internasional, bisa bekerja bergaul dengan orang-orang dari berbagai latar belakang budaya. Itu yang kalau di Jepang itu pendidikan Jepang itu dalam masyarakat Jepang dan pendidikan Jepang itu tidak mungkin ya, tapi yang mampu Hmm. itu hanya orang kaya. Jadi Iya. bapaknya itu kerja di Jepang cari duit gitu ya, ibunya itu menemani anaknya itu ya sekolah masih SD loh, sekolah Hmm. di Malaysia atau di Singapura ya. Nah orang Jepang sekarang juga karena depresiasi yen ya, jadi buat kita sih kalau orang Indonesia misalnya orang asing kalau ke Jepang itu jadi murah gitu kan ya, Hmm. tapi orang Jepang kalau ke luar negeri jadi mahal Susah, ya. mahal. Susah. Jadi susah, jadi orang Jepang yang pergi ke luar negeri bepergian gitu itu sedikit. Iya. Karena sedikit, jadi mereka nggak pernah lihat langsung gitu. Misalnya di Indonesia Oh, orang hidupnya seperti wawasannya. apa gitu ya. Jadi tahunya, oh Indonesia tuh negara yang sangat miskin, sangat terkebelakang dan sebagainya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah ini mengenai pertikaian gitu, permusuhan Tiongkok dengan Jepang ini ada satu bukan jasa survei gitu ya. Jadi orang orang Tiongkok yang datang ke Jepang entah untuk bekerja, jalan-jalan, ya wisata dan sebagainya itu 2 kali lipat ya dari orang Jepang yang pergi ke Tiongkok. Oh. Jadi orang Jepang itu nggak pernah pergi ke Tiongkok melihat gitu di Tiongkok orang hidupannya seperti apa, orang mah biasa-biasa aja gitu ya, Hmm. orang rakyat jelata gitu ya, ya hidupnya ya sama seperti Jepang. Jadi tahunya tuh orang Tiongkok yang datang ke Jepang turis misalnya ya, mungkin kebetulan dia OKB kan, terus kemudian misalnya di mana-mana borong, kemudian tingkah lakunya agak seperti kasar gitu lah seperti orang kaya Hmm. baru gitu ya. Nah itu yang itu saja yang dilihat kemudian itu digeneralisasi gitu.
orang Tiongkok semua seperti ini ya. Nah, Hmm. karena ya mereka juga keinginan untuk pergi ke luar negeri untuk melihat langsung ke luar negeri itu justru berkurang gitu ya. Salah satunya sebenarnya karena ini ya depresiasi yen gitu ya. Hmm. Kalau mau pergi ke luar negeri jadi mahal. Ini beda banget ya dengan tahun 1980-an, itu udah 40 tahun Oh, yang lalu ya. Orang Jepang di Jepangnya nggak ada apa-apanya, begitu ke luar negeri langsung jadi orang kaya gitu kan. Begitu datang ke Indonesia, begitu tukar duitnya yen ditukar ke rupiah langsung jadi banyak. kaya gitu ya. Sekarang Iya, karena nilai yennya masih tinggi waktu itu. ya, Hmm. Ya, betul. ya Jadi tapi sebetulnya masalahnya ada di dalam negeri Jepang hmm, sendiri gitu ya. hmm, Ini mereka menghadapi suatu masa ya sebenarnya transisi ya, terpaksa harus ini suatu kondisi baru gitu ya. Ada istilah keren new normal gitu, normal, kondisi normal yang baru hmm. ya. Setiap manusia pasti akan menghadapi gitu, jadi harus adaptasi gitu kan. Nah, untuk adaptasi itu kayaknya menyakitkan gitu ya bagi orang Jepang ya. Ya, Sebetulnya kesulitan ekonomi dimanapun karena masa sekarang di Indonesia pun ya, ya, sulit ya. di mana-mana Di di Amerika mana-mana juga juga di Amerika juga. juga, di Inggris juga sama semua. Cuman masalahnya adalah apakah mereka siap untuk menghadapi kesulitan ini, gitu kan? Ya, Apa ya, yang ya, dilakukan oleh pemerintah sendiri ya, pemerintah sendiri ya. bagaimana caranya agar kesulitan ekonomi itu tidak terlalu Hmm. memperburuk situasi di dalam negeri sendiri gitu kan. Ya, 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 masalah yang sama juga terjadi di Indonesia ya, kita banyak Ya. yang terjadi terkait dengan Persis orang kesulitan Jepang, orang ekonomi. Indonesia sama-sama manusia ya. Ya, Ya, gitu kan. di dunia sana sama dengan di dunia sini, di Ya, mana-mana. Ya, ya. oke. Seperti itu kira-kira teman-teman, sahabat Sonora Channel terkait dengan ada apa dengan PM Perdana Menteri Takaichi Sanai yang membuat kontroversi beberapa hal itu yang membuat kita terkejut apa dunia jadi kaget juga ya. Hmm. Dan apa yang menyebabkan dia seperti itu juga ya tadi sudah Hmm. dibahas oleh Ibu Susi dan dampaknya terhadap masyarakat atau mungkin masyarakat rakyat Jepang yang membuat melalui partai politik yang membuat mungkin Takaichi Sana membuat kebijakan tersebut. Nah, Ya, itu ya kan mungkin ya seperti itu hanya yang kita apa namanya yang kita ketahui dari ya media-media yang ya ya, Bu Susi yang media-media yang ada di Jepang khususnya gitu karena ya, ya, di Indonesia sendiri medianya agak kurang ya ya. kurang menyoroti hal tersebut nggak tahu apakah memang tidak mau atau tidak Hmm. tertarik atau mungkin karena Ditutup. iya ada kendala bahasa gitu ya karena semua kan dalam bahasa Jepang jadi bukan Ya, dalam bahasa Inggris. ya. Bagi kami ini hal yang khususnya ya yang berhubungan dengan Jepang atau yang peminat tentang Jepang. Kiranya hal tersebut perlu kita ketahui untuk mengetahui punya apa ya namanya punya wawasan baru terkait Jepang saat ini seperti apa gitu. Jadi kita tidak ada maksud untuk disclaim nih, kita tidak maksud untuk membuat menjelekkan tentang Jepang ataupun siapa pun, tapi ini adalah situasi yang terbaru ya yang berkembang saat ini yang banyak juga kita baca dari pemberitaan-pemberitaan di Jepang, berita-berita atau media di Jepang ya, seperti itu. eh Ibu Susi ini paling rajin untuk baca media apa berita-berita melalui media Jepang ya Bu Susi ya. Jadi setiap hari pasti dia ini. Jadi kita tunggu lagi, kita tunggu pembahasan bukan pembahasan ya, bincang kita terkait Jepang yang lainnya yang kiranya menarik untuk kita obrolkan. Ya, sampai Ya. berjumpa lagi di video yang baru. Terima kasih Ibu Susi. Sehat selalu untuk sahabat-sahabat Asonorodo Channel dimanapun berada. Selamat tahun baru. Semoga di tahun yang akan datang kita akan lebih baik lagi dan situasi dimanapun di seluruh dunia akan lebih baik. Semoga tidak ada
hal-hal bencana yang terjadi dan maupun mungkin perang-perang yang terjadi, kita damai selalu. Salam perdamaian. Ayo. Terima kasih. Ya, Terima kasih. bye-bye. Bye. 面白いと思う方はぜひチャンネル登録をお願いします。